Denganmu Tuhanku satu penuh. Tak dapat kami pahami caramu menjawab cerita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka disalib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sembuhan teman. Rawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat yang terkasih, mari kita memasuki Minggu Palmarum Sengsara dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra-putri nyanyilah bersama bangsa
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Umat yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Palmarum Sengsara yang menjadi peringatan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menghadapi jalan sengsaranya. Yesus berani menghadapi jalan ini, bahkan dengan penuh kelembutan hati. Sebab di hatinya hanya ada satu tujuan, menyatakan keselamatan bagi kita semua. Aku diraih oleh rahmat-Nya, selamat dari amuk samudra. Dia
Bagi setiap kita yang meyakini Tuhanlah keselamatan kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab hari ini kami dapat menyatakan bahwa putramu Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap insan yang percaya. Kami mengenang peristiwa Kristus memasuki Yerusalem dengan keledai, yang menjadi lambang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Peristiwa ini pun menjadi teladan bagi setiap kami untuk memiliki karakter lemah lembut seperti Yesus. Ampunilah kami ya Allah, jika perbuatan dan perkataan kami tidak menunjukkan kelemah lembutan. Sikap kasar yang justru kerap kali muncul dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga menorehkan luka pada diri sesama. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Baharui diri kami ya Allah, dan pulihkanlah hidup kami sesuai dengan cara-Mu. Amin. Mari kita berdiri bagi setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Kini dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anaknya, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon hikmat yang daripadamu Tuhan, untuk kami boleh belajar kembali. Belajar akan firman yang membawa kepada kehidupan. Kami berdoa, memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus,
menyertai setiap kami, juga bagi hamba-Mu yang Engkau utus menyatakan firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal ke-50 ayat ke-4 sampai ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama
Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua terambil dari surat Filipi pasal kedua ayat ke-5 sampai ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus di liturgi sengsara ini menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?"
Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini kita diberikan sebuah tema lemah lembut seperti Yesus. Ketika Mahatma Gandhi masih muda, saudara, ia berkata, "Kematian adalah pilihan terakhir orang yang hidup. Mati di tangan saudara ketimbang oleh penyakit membuatku berduka cita. Dan jika aku bebas dari rasa marah atau benci terhadap penyerangku, aku tahu hal itu akan tercermin dalam kehidupan abadiku." Itu adalah ucapan Mahatma Gandhi ketika dia masih muda. Bertahun kemudian pada tanggal 30 Januari 1948, pada usianya yang ke-78 tahun, seorang Mahatma Gandhi tewas ditembak oleh seorang yang bernama Nathuram Godse. Dan ketika ia menghembuskan nafasnya, ia berseru, "Oh Rama," yang artinya, "Oh Tuhan." Saudara-saudara, hati rakyat India menjadi gundah oleh kematian sang bapak bangsa. Mereka sangat marah terhadap pembunuh Mahatma Gandhi. Namun yang menarik adalah mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Gandhi sendiri telah mengatakan bahwa ia tidak akan marah atau membenci penyerangnya. Dia lebih suka terbebas dari marah ataupun benci terhadap penyerangnya. Dan itulah yang dirindukannya. Saudara-saudaraku, kalau tema kita adalah kelemah lembutan, tentu bersikap lemah lembut itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan manakala situasi kita berada dalam situasi yang baik-baik saja. Lemah lembut sangat mudah ditunjukkan dan ditujukan bagi orang-orang yang juga lemah lembut dan ramah terhadap kita. Lemah lembut menjadi sesuatu yang sangat manis untuk dilakukan ketika semua orang hidup dalam kelemah lembutan. Namun saudara, menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika kita dituntut untuk menyatakan kelemah lembutan pada saat kita sendiri berada di tengah-tengah keberingasan dan dosa yang mungkin bahkan membuat kita pun menjadi korban. Cerita tentang Mahatma Gandhi dan kisah pembunuhannya, saudara-saudara, termasuk juga di dalamnya bagaimana rakyat India bereaksi, adalah sebuah gambaran betapa tidak mudah untuk melepaskan diri dari keinginan membalas dendam, dari keinginan diri untuk protes atau mencari dan menuntut keadilan. Lebih mudah bagi kita meneriakkan protes, lebih mudah bagi kita meneriakkan
balas ketimbang kita berdiam, apalagi mendoakan penyerang kita. Namun saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini justru mengajarkan kepada kita kehadiran Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan di tengah ancaman dan tantangan penderitaan. Mari kita perhatikan bersama bacaan Injil kita. Bacaan Injil kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Ketika dia masuk, dia disebut sebagai, bahkan berdasarkan nubuatan Nabi Zakaria disebutkan, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Oh saudara, dia dikatakan lemah lembut, seorang raja yang lemah lembut. Pertanyaannya saudara-saudara, ketika dia datang dengan segala sorak-sorai yang mengiringi kedatangannya ke Yerusalem, tidakkah dia tahu penderitaan yang akan dijelangnya? Tidakkah dia tahu pengkhianatan yang akan dirasakannya bahkan dari salah seorang muridnya? Jawabnya adalah dia tahu. Kalau kita berada dalam posisi Tuhan Yesus, dengan segala tantangan yang sedemikian berat, ancaman penderitaan dan kesakitan secara fisik yang luar biasa itu, apakah kita bisa bersikap selemah lembut Tuhan Yesus? Apakah kita bisa bersikap setenang Tuhan Yesus? Apa yang menjadi kunci dari kelemah lembutan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku, kelemah lembutan Tuhan Yesus yang pertama, kita bisa lihat dari aspek ketaatannya. Seorang bisa seperti Tuhan Yesus, dia menjadi begitu tenang, dia menghadapi segala tantangan dengan begitu tenang, oleh karena dia sendiri adalah seorang yang taat terhadap Bapaknya. Ketaatannya kepada Bapaknya memberi sebuah jaminan kepadanya, memberi dia kekuatan untuk tetap tenang bahkan di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah, ancaman yang mengerikan yang segera akan dihadapinya. Ketika seorang taat, sesungguhnya dia sedang menyerahkan dirinya dan keberadaan dirinya kepada Dia yang mengutusnya. Demikian pun dengan Tuhan Yesus. Ketika dia memilih untuk taat kepada Bapaknya, dia sedang menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Maka segala eksistensinya di tengah dunia dipandangnya sebagai eksistensi Tuhan sendiri, Bapaknya sendiri yang hadir melalui kehadirannya. Itulah yang membuat dia lemah lembut menghadapi segala sesuatu. Alih-alih memberontak terhadap pengutusan Allah Bapaknya, Tuhan Yesus memilih taat terhadap kehendaknya. Ia sendiri menerima keberadaan dirinya, menerima ancaman dan bahkan penolakan dari manusia yang ia hendak selamatkan. Ketaatan berbuahkan penerimaan. Ia memperlakukan manusia yang berdosa dengan lemah lembut, meski ia sesungguhnya punya kuasa. Dan kuasanya sangat besar. Hal berikutnya tentang kelemah lembutan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini, sebenarnya juga disimbolkan melalui kedatangannya yang mengendarai seekor keledai, saudara-saudara. Seekor keledai beban. Apa yang menarik, saudara? Kalau kita perhatikan, dalam nubuatan Nabi Zakaria yang kemudian dikutip dalam Matius pasal 21 ini dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kata lemah lembut yang ada di sana itu, saudara-saudara, itu dirangkai dengan kata raja dan kata mengendarai keledai. Ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara. Kenapa? Karena melalui rangkaian kata ini kita bisa melihat bahwa yang datang ini adalah benar-benar seorang raja. Raja yang sejati meskipun dia hadir dalam kelemah lembutan.
Kelemah lembutan tidak berarti bahwa yang lemah lembut itu lemah. Tidak berarti bahwa yang lembut itu lemah. Karena yang sesungguhnya datang ini adalah seorang raja. Namun ia datang dengan kelemah lembutan. Seorang raja yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Bukan sekedar raja duniawi yang dihormati dan disembah-sembah. Tetapi seorang raja yang ditunjukkan melalui kehadiran Tuhan Yesus adalah seorang raja yang menunjukkan empati dan kasihnya bagi umat yang dikasihinya. Ia melindungi mereka yang lemah dalam dosa dan dalam bayang maut. Alih-alih memberangus dan alih-alih membinasakan umat manusia yang berdosa, raja yang sejati memilih untuk memberikan dirinya bagi keselamatan umat yang dikasihinya. Ini adalah karakteristik raja yang sejati. Bukan raja yang bersembunyi di belakang, tapi raja yang berhadapan dengan bahaya demi untuk umat yang dipimpinnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana sorak-sorai orang-orang yang bergegap gempita menyambut Tuhan Yesus. Adalah penting juga bagi kita untuk juga mengingat bahwa di balik sorak-sorai tersebut ada kelemah lembutan. Dan ada perlindungan yang dinyatakan oleh Sang Raja junjungan kita. Lebih daripada pemerintah di dunia, Raja junjungan kita adalah seorang yang kita dapat andalkan. Adalah seorang yang justru dalam kelemah lembutannya ternyatakan kuat kuasanya. Pengendalian diri yang luar biasa, kekuatan dan keberanian yang luar biasa, dan itulah yang memberi perlindungan kepada kita. Allah yang adalah Raja, adalah Allah yang tidak segan untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Bagi mereka yang bersedia berteduh di bawah naungan sayap kasih Tuhan. Karenanya saudara-saudaraku, berbahagialah saudara dan saya yang memiliki raja yang penuh kelemah lembutan ini. Yang kedua saudara-saudara, kata lemah lembut dirangkai dengan raja, lalu yang berikutnya dirangkai dengan mengendarai seekor keledai. Saudara-saudara, dalam tradisi raja-raja timur, dulu itu dikatakan bahwa seorang raja akan menaiki seekor keledai kalau ia membawa misi damai. Kalau ia datang ke kerajaan tetangga atau ke wilayah kerajaan lain, bangsa lain, saudara-saudara, kalau dia mengendarai keledai, artinya dia sedang membawa misi damai. Saudara-saudara, keledai itu tidak mungkin atau sulit sekali kalau mau dibawa perang, saudara. Karena keledai itu lebih lambat, jauh lebih lambat daripada kuda. Keledai adalah pembawa beban, bukan kuda pacuan yang bisa dengan cepat dan ganas melibas siapapun yang ada di depannya. Kedatangan sang raja damai yang lemah lembut dengan mengendarai keledai adalah sebuah simbol dari kedatangan Tuhan sebagai sang raja kita yang datang untuk membawa damai. Tuhan kita lebih menyukai pertobatan dan keselamatan bagi orang berdosa ketimbang kematian orang fasik. Raja kita adalah raja yang penuh dengan kelemah lembutan, yang mengupayakan dan secara konsisten memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Oleh karenanya saudara-saudaraku, baiklah kita pun yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus juga belajar untuk membawa damai dimanapun kita berada. Karena salah satu misi dari karya Allah di tengah dunia adalah membawa damai sejahtera di antara manusia. Saya dan saudara
adalah pengikut Kristus. Namun apakah kita sebagai pengikut Kristus telah membawa damai sebagai misi Allah di tengah kehidupan kita? Sekali lagi saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang lemah lembut di tengah-tengah tantangan kehidupan. Tidak mudah menjadi orang baik yang lemah lembut dan sabar di tengah-tengah persekusi, ketidakadilan, dan dosa. Namun saudara-saudara, kita senantiasa bisa memilih. Apakah kita bersikap tenang untuk kemudian bisa merespon secara tepat? Ataukah kita memilih untuk dihanguskan oleh emosi dan harga diri, lalu bereaksi secara reaktif terhadap tantangan di sekitar kita? Karya Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Dan misi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna. Karena Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi. Bahkan juga tidak ketika gegap gempita serta sorak-sorai orang yang menyanjungnya dikumandangkan di berbagai tempat. Dia tidak membiarkan dirinya terbuai dengan sorak-sorai, namun dia pada akhirnya kita tahu juga tidak membiarkan dirinya terhancurkan oleh penderitaan. Ketenangan adalah buah yang muncul bersama dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang datang dari sebuah keyakinan akan Tuhan yang mengutus dan Tuhan yang berpihak kepada kita. Tuhan yang tak pernah berhenti dalam konsistensinya melindungi umat, memperjuangkan kehidupan dan keselamatan. Karena itu saudara-saudara, pada Minggu Palmarum ini, sebelum kita menyongsong 3 hari suci, marilah kita pun merenungkan kembali. Apakah kita pun dalam kehidupan telah memperjuangkan kehidupan, telah memperjuangkan damai sejahtera, melebihi sekedar kemarahan, emosi, dan harga diri kita sebagai manusia? Adakah nama Tuhan sudah kita utamakan dan kita nyatakan dalam kelemah lembutan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Di hari Minggu Palmarum dan Sengsara, ketika kami mengingat bagaimana Kristus yang adalah Raja kami, masuk ke Yerusalem dengan penuh kelemah lembutan. Kami mengingat
Sesama kami manusia di tengah dunia ini, yang Engkau beri kepercayaan untuk menjadi pemimpin-pemimpin maupun penguasa-penguasa. Baik mereka yang memimpin negara, baik mereka yang memimpin berbagai perusahaan, maupun pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga keagamaan, maupun pimpinan-pimpinan yang ada di lembaga-lembaga sosial dan berbagai komunitas lainnya ya Tuhan. Kiranya mereka semua yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin, diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan. Biarlah mereka semua yang mendapat kepercayaan menjadi seorang pemimpin, memiliki ketegasan, tetapi juga memiliki kelemah lembutan. Tetap bisa memegang kebijakan dengan penuh hikmat, tetapi juga mendengar hati nurani. Kiranya ya Tuhan, para pemimpin ini hanya meneladan Kristus Yesus yang menjadi pemimpin yang penuh dengan kelemah lembutan bagi kami semua. Kami juga mengingat ya Tuhan saat merenungkan bagaimana kesengsaraan Kristus pun ada terjadi di tengah lembaga-lembaga peradilan. Kami mengingat lembaga-lembaga peradilan yang ada di bangsa negara kami di Indonesia khususnya. Ya Tuhan, berikanlah hati para hakim-hakim yang berani untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Biarlah hukum yang ditegakkan bukan sekadar hukum yang runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas, tetapi hukum yang memberikan keadilan, memberikan kedamaian, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga mengingat gereja kami ya Tuhan. Kiranya gereja yang menjadi tubuh Kristus dimanapun gereja ini berada, juga bukan sekadar menjadi gereja yang hanya sekadar menjadi hakim untuk orang-orang, bahkan untuk mereka yang berdosa. Tapi justru menjadi gereja yang terbuka. Gereja yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan keramah tamahan menyambut setiap orang berdosa. Untuk bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Untuk merasakan keselamatan dari Tuhan. Kiranya segala program gereja yang dirancang oleh majelis-majelis jemaat setempat, semuanya mencerminkan karya penyelamatan dari Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan di hari Minggu Palmarum dan Sengsara ini. Kami menyerahkan doa kami, syafaat ini, dan menutupnya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya rasa syukur yang dapat kita ungkapkan atas teladan hidup yang telah Kristus tunjukkan melalui jalan penderitaannya. Mazmur 96 ayat 2 dan 8 menyatakan, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bagi Yesus ku serahkan hidup.
waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami naikkan puji dan syukur atas segala berkat dan kemurahan yang Engkau limpahkan. Melalui kelemah lembutan Kristus, kami merasakan sentuhan kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kepadamu persembahan ini kami bawa sebagai ungkapan syukur atas segala karya-Mu. Kiranya ungkapan syukur ini dapat dikelola agar gereja mampu meneruskan karya penyelamatanmu di tengah dunia yang menantikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat terkasih, teladanilah kelemah lembutan Yesus dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan, kekerasan, dan egoisme. Nyatakanlah kasih-Nya dimanapun engkau berada. Percayalah, kasih-Nya yang besar mengiringi kemanapun engkau pergi. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa
maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa melalui kasih dan rahmat-Nya, teladan Kristus yang memancarkan kelemah lembutan, dan Roh Kudus yang mengobarkan keberanian hidup, menyertai, menjaga, dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosanna, Hosanna, amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.